Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Kiai Ahmad Baso pernah mengutip pernyataan Mbah Guru. Bunyinya, amrih maslahate kaulaning Allah sedaya, sarta amrih karaharjane nagari, lestarine agami Islam. Pernyataan itu mengandung makna yang begitu dalam, bahwa kejayaan Islam terletak pada upaya yang dilakukan umat Islam di dalam mewujudkan ketentraman bagi seluruh hamba Allah dan usaha bersama membangun kesejahteraan negeri. Artinya, Islam dalam perspektif Mbah Guru adalah agama pembawa pesan damai di setiap jengkal tanah di atas permukaan bumi ini. Sebab daratan, lautan, langit, dan seluruh alam semesta ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula seluruh makhluk ciptaannya. Pikiran Mbah Guru ini boleh dibilang melampaui gagasan tentang bangsa, melampaui gagasan tentang internasionalisasi, globalisasi, bahkan semuanya. Sebab Islam adalah rahmat bagi seluruh semesta alam. Tapi siapa Mbah Guru yang dimaksud? Mbah Guru adalah sapaan sosok kiai yang dilahirkan dari rahim Raden Ayu Mursilah di Surakarta pada tahun 1792 silam. Raden Ayu Mursilah adalah saudara perempuan Sultan Hamengkubuwono III, sementara ayahnya merupakan seorang mubalek terkemuka kala itu. Namanya Imam Abdul Ngarib. Nah, kira-kira apakah Anda sudah punya gambaran tentang sosok Mbah Guru ini? Siapa dia? Kalau belum, mari saya ajak Anda untuk membayangkan ke masa silam, sekitar 200 tahun silam. Selama kurun tahun 1825 sampai 1830, Jawa tengah dilanda perang besar antara Pangeran Diponegoro melawan tentara VOC di bawah pimpinan Jenderal Hendrik Marcus de Kock. Pemicunya, sikap Belanda yang melecehkan kedaulatan serta merendahkan Kesultanan Mataram. Dalam hal kedaulatan, Belanda terlalu ikut campur urusan politik keraton, membuat kehidupan keraton kacau balau, keraton pecah. Sebagian merasa diuntungkan oleh campur tangan Belanda, sebagian lain merasa tidak nyaman dengan keadaan itu. Akibatnya, kehidupan rakyat kala itu terabaikan. Para petani dirugikan oleh sistem sewa lahan yang tidak adil dan dilakukan oleh para saudagar Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis. Sementara pihak keraton tidak bisa dan tidak sanggup melakukan apa-apa atas derita rakyat itu. Kondisi itu diperparah dengan langkah Belanda yang menginjak-injak makam leluhur Mataram. Mereka memasang patok-patok rel kereta api di atas tanah makam. Bagi sang pangeran, langkah itu sama artinya penghinaan atas negeri Mataram. Dan sejak itu, Pangeran Diponegoro menyatakan perlawanannya secara terbuka kepada Belanda. Perang tak terelakkan. Dalam perang itu, Mbah Guru turut ambil bagian. Ia tinggalkan pesantren yang diasuhnya. Beberapa santri pilihan diajak bergabung ke dalam laskar Diponegoro. Oleh keahlian beliau dalam mengatur siasat dan berdiplomasi, ia pula yang kemudian ditugasi sebagai pengatur strategi perang, sekaligus menjadi wakil Pangeran Diponegoro dalam perundingan dengan Belanda. Mbah Guru juga dipercaya untuk menggalang kekuatan laskar dengan merekrut tokoh-tokoh berpengaruh. Ada 88 orang kiai desa, 18 orang pejabat urusan agama, 11 orang syekh, 15 orang guru ngaji, dan puluhan ulama lainnya termasuk beberapa santri perempuan. Tentu, untuk mengajak orang sebanyak itu, pasti kita berpikir itu bukanlah pekerjaan mudah. Lalu, mengapa Mbah Guru sanggup melakukannya? Ada beberapa alasan. Pertama, Mbah Guru tumbuh dalam lingkungan santri.
Pesantren asuhan ayahnya disegani di keraton Surakarta maupun Yogyakarta. Banyak putra-putri bangsawan yang nyantri di sana. Kedua, Mbah Guru adalah dai berpengaruh di Surakarta. Lebih-lebih ketika meneruskan tugas almarhum ayahnya sebagai guru agama. Murid-muridnya berasal dari kaula biasa dan keluarga ningrat. Ketiga, Mbah Guru juga dikenal sebagai tokoh spiritual harismatik. Pengalamannya sebagai ulama yang banyak mengelana, memperkaya relasi dan jaringannya dengan pusat-pusat keagamaan dan politik, terutama di Jawa dan Bali. Bahkan Kerajaan Buleleng Bali melindungi kiai dan santri yang menyelamatkan diri ke Bali dari kejaran Belanda. Kehidupan religi umat Islam pun tidak diusik hingga muncul pula kampung Muslim Jawa di pesisir utara Bali. Semua itu berkat diplomasi yang dilakukan oleh Mbah Guru. Alasan keempat tidak lain karena Mbah Guru terpanggil untuk membenahi Kesultanan Mataram yang kala itu dinilai sudah jauh dari cita-cita para pendirinya. Campur tangan Belanda telah membuat tatanan keraton jauh dari cita-cita leluhur Mataram, yaitu menjadi Kesultanan Islam. Itu pula yang mula-mula dikehendaki Pangeran Diponegoro membangkitkan kembali semangat Mataram. Selama masa perang, Belanda kewalahan melawan Laskar Diponegoro. Strategi yang dimainkan Mbah Guru benar-benar sulit ditebak. Kejeniusan Mbah Guru adalah kunci keberhasilan Laskar Diponegoro. Sayang, perjuangan Mbah Guru harus berakhir sebelum masa Perang Jawa berakhir. Pada tahun 1828, paman dari Pangeran Diponegoro ini mengakhiri dukungannya pada sang pangeran. Perpisahan Mbah Guru dengan Pangeran Diponegoro menjadi kabar baik bagi Belanda. Sebab mereka sengaja membuat skenario agar kedua tokoh itu berpisah. Situasi itu lantas dimanfaatkan Belanda untuk membujuk Mbah Guru. Namun bujukan itu tidak mempan. Akibatnya saat perjalanan pulang dari perundingan, Belanda menangkap Mbah Guru dan membawanya ke Salatiga. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 12 November 1828. Sejak itu, Mbah Guru ditahan bersama santri-santrinya. Namun, Mbah Guru meminta agar para santri dibebaskan. Permintaan itu pun dikabulkan. 5 hari setelahnya, Belanda membawa Mbah Guru beserta putranya dan 60-an orang pengikutnya ke Batavia. Sebelum akhirnya diasingkan ke Tondano, Minahasa, Sulawesi Utara tahun 1833. Di daerah pengasingan itu, Mbah Guru masih saja gigih berdakwah. Ia juga banyak menulis kitab dalam aksara Pegon Jawa sampai ia menghembuskan napas terakhirnya pada tanggal 20 Desember 1849. Dan tahukah Anda, sebutan Mbah Guru atau Kiai Guru baru ia dapatkan di tanah pengasingan itu, Tondano. Di sana, sosok dengan nama lahir Muslim Muhammad Khalifah turut membangun komunitas baru dengan menamai kawasan hunian mereka sebagai Kampung Jawa. Namun, namanya lebih dikenal dengan sebutan desa kelahirannya, yaitu Desa Mojo yang berada di kawasan Pajang, Surakarta. Ya, beliaulah Kiai Mojo. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.